Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Akadon, fasilitator pembelajaran mata kuliah Teknologi Administrasi Negara. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri dan administrasi publik. Seperti kita ketahui bahwa isu yang sangat krusial pada saat ini yaitu tentang era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini gitu ya, ada 3 pilar yang mendukung menopang era revolusi industri 4.0, yaitu pilarnya itu ada manusia, teknologi, dan big data, dengan credo the fast eat the slow. Jadi yang cepat akan memakan yang lambat. Telah mengubah paradigma administrasi publik. Jadi credo ini terutama ya, selama pilar-pilar ini telah mengubah paradigma administrasi publik. Ketika dunia fisik, digital, dan biologis terus menyatu, apalagi dengan ada kecerdasan buatan gitu ya, ada robot-robot yang ditanamkan di tubuh manusia gitu ya, sehingga dengan hanya kedipan mata bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan robot gitu ya. Nah, sekarang dengan kedipan mata, sentuhan tangan bisa melakukan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh robot. Teknologi dan platform baru akan semakin memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat mereka, mengkoordinasikan upaya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar ketika era revolusi industri ini, 4.0 ini, ketika mereka sudah menyatu gitu ya, warga negaranya mulai terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat mereka, mengkoordinasikan upaya mereka, dan bahkan menghindari pengawasan otoritas publik. Jadi mereka lebih bergerak gitu. Bahkan sekarang itu negara itu tanpa batas, borderless gitu ya, artinya aktivitas warga negara itu kadang-kadang tidak dibatasi oleh batasan-batasan fisik wilayah suatu negara. Itu cuplikan pandangan Klaus Schwab yang ia tulis dalam The Fourth Industrial Revolution, What is Mean and How to Respond. Yang perlu kita bahas tentu saja, apa sih pengaruh teknologi terhadap administrasi publik? Para pemikir awal administrasi publik seperti Weber, Hayol, Taylor, dan diikuti pakar lain termasuk Reed ya, termasuk Reed ya, berdasarkan kajian dan logikanya mengungkapkan pentingnya teknologi sebagai salah satu faktor ekologi yang mempengaruhi praktik administrasi publik. Jadi, dan dasarnya teknologi itu bagian dari ekologi administrasi publik, bagian dari lingkungan administrasi publik yang mempengaruhi praktis administrasi publik. Para pakar administrasi publik membuktikan melalui penelitian bahwa teknologi informasi sebagai salah satu anak kandung revolusi industri mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi serta meningkatkan mutu pelayan publik. Jadi pada dasarnya teknologi, terutama teknologi informasi itu sangat mempengaruhi industri. Terutama di teknologi itu pada dasarnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi atau produktivitas organisasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Ini sudah jelas ya. Lalu apa sih revolusi industri itu?
Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang dan jasa tentu saja. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri yang pertama itu 1750 1850 terjadi di Inggris tentu saja. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Karena dengan revolusi industri ini, maka pabrik-pabrik di Inggris membutuhkan bahan-bahan baku dari berbagai negara, termasuk negara-negara Asia dan Afrika. Mulailah secara politik itu terjadi yang namanya penjajahan. Demikian juga kondisi sosial budaya. Pada dasarnya dimulailah sebenarnya dampak negatif dari industrialisasi, terutama kemiskinan, pelacuran itu terjadi pada waktu itu. Yang akhirnya terjadi juga ketika revolusi industri itu atau industrialisasi itu dilakukan di beberapa negara berkembang atau negara Asia Afrika. Itu dampak sosial ekonomi, dampak sosial politik. Demikiannya basis ekonomi setelah berubah yang tadinya agraris, pertanian berubah menjadi industri, ya, terutama industri manufaktur. Demikian juga budaya dunia, ya, budaya dunia itu berubah, ya. Ada budaya tadi efektif, efisien, kompetitif, produktif, gitu ya, yang biasanya harmoni, gitu ya, eksploitasi, gitu ya. Nah, revolusi industri ini ada perkembangannya, yaitu perkembangannya dimulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18, yaitu 1750 tadi, ya, 1850, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Yang biasanya pakai tenaga manusia, ya, tenaga hewan, sekarang ganti menjadi tenaga mesin, ya, mesin uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Nah, itu adalah revolusi industri. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi, terutama transportasi internasional. Pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun, angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin bertiup dari arah yang berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali. Sehingga bisa terjadi, gitu ya, ketika berlayar terombang ambing di tengah laut karena tidak ada angin, berhenti aja, gitu ya. Nah, kalau sekarang itu jam berapa, kapan saja, tidak melalui perhitungan yang angin sekali bisa dilakukan, kecuali mungkin badai, gitu, seperti tempat. Jadi sekarang itu kapan saja itu berlayar bisa. Itu jadi tidak tergantung pada alam, tapi manusia itu sudah mengendalikan alam. Itu yang intinya ke situ. Penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan dengan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika, Asia, dan Amerika. Selain penjajahan terdapat dampak lain dari revolusi, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap uap dan limbah-limbah pabrik. Nah, ada positif. Tahap revolusi selanjutnya adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Ini sekitar 19 sekian, gitu ya. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Nah, tadi tenaga uap, sekarang tenaga listrik.
Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Di akhir 19-an atau 1800, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat, karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Jadi tidak berjalan ya, tapi baru pakai diambil lagi gitu ya. Komponen lain dipasang di situ satu-satu gitu ya. Tidak pernah berjalan. Artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitannya harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Dia ada yang memasang sasis, yang ada yang mesin, yang masang aksesoris, ada masang ban itu ya. Itu semuanya satu-satu. Bahkan mungkin lebih rinci lagi. Selain itu, para perakit mobil telah melakukan banyak dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan unit produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal, mass production, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi konflik. Setelah revolusi industri kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting. Setelah revolusi industri ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip (IC) membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, sedang kemampuan berhitungnya semakin canggih. Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Komputer pun menggantikan banyak tenaga manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Nah, yang di era kita ini yang namanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sedang kita jalani dan di Indonesia sedang menjadi topik menarik dalam setiap aktivitas. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber basic, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing.
Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya munculnya transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Demikian juga banyak munculnya e-commerce baru gitu ya, seperti Bukalapak, Shopee, Lazada. Nah, sekarang masih banyak lagi, apalagi kehadiran banyak pemain-pemain baru dari luar negeri seperti Alibaba gitu ya. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Simpulannya, revolusi industri 4.0 bukan suatu kejadian yang menakutkan, cukup membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Asalkan kita mampu mengantisipasinya. Ya, ada beberapa pekerjaan yang hilang, pekerjaan seperti operator gitu, tenaga kasar itu mungkin akan hilang, tapi muncul juga pekerjaan yang cukup baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.